Lanjut ke bab selanjutnya, halaman 76. Bab platform berisi banyak dalam kurung multispread. Halaman 77. Bab platform berisi banyak dalam kurung multispread tema pola. Definisi pola nomor 3. Platform berisi banyak dalam kurung multispread mempertemukan dua atau lebih kelompok pelanggan yang berbeda namun saling bergantung. Platform semacam ini akan bernilai bagi satu kelompok pelanggan hanya jika kelompok pelanggan lain juga ada. Platform ini menciptakan nilai dengan memfasilitasi interaksi antar kelompok yang berbeda. Platform bersisi banyak tumbuh dalam nilai sejauh platform tersebut menarik lebih banyak pelanggan. Sebuah fenomena yang dikenal dengan sebutan efek jaringan. Referensi 1. Strategies for Two-Sided Market, Harvard Business Review, oleh Eisenman, Parker, dan Van Asle, Oktober 2006. 2. Invisible Engines, How Software Platform Drive Innovation and Transform Industries, oleh Ivan Hague dan Skamless, tahun 2006. 3. Managing the Mass and Multi-Site Market, Strategy and Business, oleh Ivan David, tahun Fall 2003 atau musim gugur 2003. Contoh: Visa, Google, eBay, Windows, dan dari Microsoft dan Financial Times. Halaman 78. Bab platform bersisi banyak dalam kurung multiset tema pola. Platform bersisi banyak yang dikenal ahli ekonomi sebagai pasar bersisi banyak adalah sebuah fenomena bisnis yang penting. Pasar ini sudah cukup lama ada dan berkembang seiring meningkatnya teknologi informasi. Kartu kredit Visa, sistem operasi Windows dari Microsoft, Financial Times, Google, konsol game, dan Facebook hanyalah sebagian kecil dari contoh kesuksesan platform bersisi banyak. Kami menunjuk mereka karena mereka mewakili pola model bisnis yang semakin penting. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan platform bersisi banyak? Platform bersisi banyak adalah platform yang mempertemukan dua atau lebih kelompok pelanggan yang berbeda, tetapi saling bergantung. Platform tersebut menciptakan nilai sebagai perantara dengan menghubungkan kelompok-kelompok ini. Sebagai contoh, kartu kredit menghubungkan pedagang dengan pemegang kartu. Sistem operasi komputer menautkan pabrikan hardware, pengembang aplikasi, dan pengguna. Surat kabar menautkan pembaca dan pemasang iklan. Hiburan video game menautkan pengembang game dengan playernya. Kuncinya, platform tersebut harus menarik dan melayani semua kelompok secara bersama untuk dapat menciptakan nilai. Nilai platform bagi kelompok pengguna tertentu sangat bergantung pada jumlah pengguna dari sisi lain. Sebuah video game hanya akan menarik pembeli jika menyediakan cukup banyak game untuk platform tersebut. Di sisi lain, pengembang game hanya akan mengembangkan game untuk hiburan video yang baru jika sejumlah besar pemain sudah menggunakan game sebelumnya. Karenanya, platform bersisi banyak sering menghadapi dilema ayam dan telur. Satu cara yang digunakan platform bersisi banyak untuk memecahkan masalah ini adalah dengan menyubsidi segmen pelanggan. Walaupun menimbulkan biaya dengan melayani sejumlah kelompok pelanggan, operator platform seringkali memutuskan untuk memikat satu segmen pada satu platform dengan proposisi nilai yang tidak mahal atau gratis sehingga dapat menarik pengguna dari platform tanda petik sisi lainnya. Kesulitan yang dihadapi operator platform bersisi banyak adalah
mengetahui sisi mana yang harus disubsidi, dan bagaimana menetapkan harga dengan tepat untuk dapat menarik pelanggan. Salah satu contoh adalah Metro, surat kabar gratis dari Stockholm yang sekarang dapat ditemukan di banyak kota di seluruh dunia. Surat kabar ini diluncurkan pada tahun 1995 dan dengan cepat menarik banyak pembaca karena didistribusikan secara gratis kepada komuter urban di stasiun kereta api dan bis di seluruh Stockholm. Cara ini memungkinkan untuk menarik pemasang iklan dan dengan segera akan menguntungkan. Contoh lain adalah Microsoft yang memberikan kit pengembang software Windows (SDK) secara gratis untuk mendorong pengembangan aplikasi baru bagi sistem operasi ini. Semakin banyaknya jumlah aplikasi menarik lebih banyak pengguna pada platform Windows dan meningkatkan pendapatan Microsoft. Di sisi lain, PlayStation 3 dari Sony merupakan salah satu contoh strategi platform bersisi banyak yang menjadi bumerang. Sony menyubsidi setiap konsol yang dijualnya dengan harapan dapat mengumpulkan lebih banyak royalti game. Strategi ini tidak berjalan baik karena jumlah PlayStation 3 yang terjual lebih sedikit daripada yang semula diperkirakan. Operator platform bersisi banyak harus mengajukan beberapa pertanyaan penting kepada dirinya sendiri. Dapatkah kita menarik jumlah pelanggan yang memadai di setiap sisi platform? Sisi manakah yang lebih sensitif terhadap harga? Dapatkah sisi tersebut menarik minat dengan penawaran bersubsidi? Akankah sisi platform lainnya menghasilkan pendapatan yang mencukupi untuk dapat menutup subsidi? Halaman berikut menguraikan secara singkat 3 contoh pola platform bersisi banyak. Pertama, kami mensketsa model bisnis platform bersisi banyak. Kemudian, kami memperlihatkan bagaimana Nintendo, Sony, dan Microsoft bersaing dengan pola platform bersisi banyak yang sangat berbeda. Akhirnya, kami menjelaskan bagaimana Apple secara perlahan berkembang menjadi suatu operator platform bersisi banyak yang kuat. Halaman 80, bab platform bersisi banyak (multi-site), tema pola. Model bisnis Google. Inti model bisnis Google adalah proposisi nilai yang memberikan teks iklan global yang sangat terarah melalui web melalui layanan yang bernama AdWords. Pemasang iklan dapat mempublikasikan iklan dan link sponsor pada halaman pencarian Google dan pada jejaring konten terafiliasi seperti yang akan kita lihat nanti. Iklan ditampilkan di sepanjang hasil pencarian ketika orang menggunakan mesin pencari Google. Google menjamin bahwa hanya iklan yang relevan dengan istilah pencarian yang ditayangkan. Layanan ini menarik bagi pemasang iklan karena memungkinkan mereka merancang sendiri kampanye online pada pencari yang spesifik dan target demografi tertentu. Meskipun demikian, model ini hanya berlaku jika banyak orang yang menggunakan mesin pencari Google. Semakin banyak orang yang dijangkau Google, semakin banyak iklan yang dapat ditampilkan, dan semakin besar pula nilai yang tercipta bagi pemasang iklan. Proposisi nilai Google bagi pemasang iklan sangat bergantung pada jumlah pelanggan yang tertarik pada situs webnya. Jadi, Google melayani kelompok kedua dari pelanggan konsumen ini dengan mesin pencari yang berkemampuan tinggi dan sejumlah tool yang terus berkembang seperti Gmail, email berbasis web, peta Google, dan Picasa (sebuah album foto online), dan banyak lagi lainnya. Untuk memperluas daya jangkaunya, Google merancang layanan ketiga yang memungkinkan semua iklannya terpasang di situs web non-Google lain.
Layanan ini yang bernama AdSense memungkinkan pihak ketiga mendapatkan sebagian pendapatan iklan Google dengan memperlihatkan iklan Google di situs mereka. AdSense secara otomatis menganalisis konten situs web yang berpartisipasi dan menampilkan iklan teks dan gambar yang relevan kepada pengunjung. Proposisi nilai untuk pemilik situs web pihak ketiga ini yaitu segmen pelanggan Google yang ketiga memungkinkan mereka mencari uang dari konten mereka sendiri. Google menawarkan proposisi nilai yang berbeda kepada 3 segmen pelanggan yang berbeda. Halaman 81 bab platform bersisi banyak dalam kurung multiset tema pola. Berisi lanjutan dari halaman 80. Sebagai platform bersisi banyak, Google memiliki model pendapatan yang sangat berbeda. Model ini menghasilkan uang dari satu segmen pelanggan, yaitu pemasang iklan, sambil menyubsidi penawaran gratis kepada 2 segmen lain, yaitu peselancar web dan pemilik konten. Cara ini sangat logis, karena semakin banyak iklan yang dilihat oleh peselancar web, semakin banyak pula Google mendapat pemasukan dari pemasang iklan. Meningkatnya pendapatan dari pemasangan iklan pada akhirnya memotivasi lebih banyak pemilik konten untuk menjadi mitra AdSense. Pemasang iklan tidak langsung membeli ruang iklan dari Google. Mereka menawar pada kata kunci terkait iklan yang berhubungan dengan istilah ataupun konten pencarian situs web pihak ketiga. Penawaran terjadi melalui layanan lelang AdWords. Semakin populer kata kunci, semakin banyak yang harus dibayar oleh pemasang iklan. Pendapatan cukup besar yang diperoleh Google dari AdWords memungkinkannya untuk terus-menerus mengembangkan penawaran gratis pada mesin pencari dan pengguna AdSense. Sumber utama Google adalah platform pencarinya yang memperkuat 3 layanan berbeda, yaitu pencari web, google.com, iklan, AdWords, dan mendapat uang dari konten pihak ketiga, AdSense. Layanan ini didasarkan pada pencarian eksklusif yang sangat kompleks dan algoritma pencari pasangan yang didukung oleh infrastruktur TI yang ekstensif. 3 aktivitas kunci Google dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Membangun dan memelihara infrastruktur pencarian. 2. Mengelola 3 layanan utama. Dan 3. Mempromosikan platform kepada pengguna baru, pemilik konten, dan pemasang iklan. Halaman 82. Bab platform bersisi banyak dalam kurung multiset tema pola. Berisi Wii versus PSP atau Xbox, pola sama, fokus berbeda. Fokus PSP atau Xbox. Konsol video game bisnis bernilai miliaran dolar saat ini menjadi contoh yang tepat bagi platform bersisi ganda. Di satu sisi, sebuah pabrikan konsol harus menarik sebanyak mungkin pemain untuk menarik pengembang game. Di sisi lain, pemain hanya membeli hardware jika ada game menarik yang memadai bagi konsol tersebut. Dalam industri game, hal semacam ini telah menyebabkan pertarungan sengit antara 3 pesaing utama dan perangkat mereka, yaitu seri Sony, PlayStation, seri Microsoft, dan Nintendo Wii. Ketiga game ini didasarkan pada platform bersisi ganda, tetapi ada perbedaan substansial antara model bisnis Sony atau Microsoft dan pendekatan Nintendo yang menunjukkan tidak adanya solusi yang sudah terbukti untuk pasar yang ada. Sony dan Microsoft mendominasi pasar konsol game mulai sampai Wii dari Nintendo, menyapu sektor ini dengan sebuah pendekatan baru terhadap teknologi dan model bisnis yang sangat berbeda. Sebelum meluncurkan Wii, Nintendo merosot, dengan cepat kehilangan pangsa pasarnya dan limbung di tepi kebangkrutan. Konsol Wii mengubah semuanya dan melambungkan perusahaan ke posisi pemimpin pasar. Biasanya, pabrikan konsol video menyasar pemain yang keranjingan
dan bersaing dalam harga dan kinerja konsol. Bagi audiens, tanda petik pemain serius, kualitas grafik, game, dan kecepatan prosesor menjadi kriteria utama mereka dalam memilih. Akibatnya, produsen membuat konsol yang sangat canggih dan mahal lalu menjualnya, meskipun merugi selama bertahun-tahun, menyubsidi hardware ini dari dua sumber pendapatan lainnya. Pertama, mereka mengembangkan dan menjual game yang dirancang untuk konsol mereka sendiri. Kedua, mereka memperoleh royalti dari pengembang pihak ketiga yang membayar untuk hak cipta sampai menciptakan game untuk konsol yang spesifik. Inilah pola umum model bisnis platform bersisi ganda. Di satu sisi, pelanggan disubsidi dalam jumlah besar untuk mengirimkan sebanyak mungkin konsol ke pasar. Kemudian, uang diperoleh dari sisi platform lain, yaitu pengembang game. Halaman 83, bab platform bersisi banyak (multiset) tema pola. Meskipun polanya sama, model bisnis Wii dari Nintendo sangat berbeda. Fokus Wii dari Nintendo mengubah segalanya, seperti pesaingnya. Wii bekerja berdasarkan bisnis platform bersisi ganda, tetapi dengan elemen yang sangat berbeda. Nintendo mengarahkan konsolnya pada audiens pemain iseng yang luas. Bukannya pasar konvensional pemain keranjingan yang lebih kecil. Wii menarik hati para pemain iseng dengan mesin relatif murah yang dilengkapi alat pengendali jarak jauh yang memungkinkan pemainnya mengendalikan gerakan dengan isyarat fisik. Game baru dan menyenangkan yang dikendalikan oleh gerakan seperti Wii Sport, Wii Music, dan Wii Fit menarik banyak pemain iseng. Pembeda ini juga merupakan dasar bagi jenis platform bersisi ganda baru yang diciptakan Nintendo. Sony dan Microsoft bersaing dengan teknologi yang mahal, eksklusif, dan canggih yang ditunjukkan kepada pemain keranjingan dan memberikan subsidi untuk mendapatkan pangsa pasar dan menjaga harga hardware tetap terjangkau. Di sisi lain, Nintendo berfokus pada segmen pasar yang tidak terlalu sensitif pada kinerja teknologi. Nintendo justru memikat pelanggan dengan faktor penghibur yang dikendalikan oleh gerakan ciptaannya. Ciptaannya ini merupakan inovasi teknologi yang jauh lebih murah dibandingkan chipset baru yang lebih kuat. Karenanya, Wii dari Nintendo jauh lebih murah untuk diproduksi, yang memungkinkan perusahaannya membatalkan subsidi komersialisasi. Inilah perbedaan utama antara Nintendo dan pesaingnya, Sony dan Microsoft. Nintendo mendapatkan uang dari kedua sisi platform bersisi ganda. Nintendo menghasilkan keuntungan dari setiap konsol yang terjual kepada konsumen dan mengantongi royalti dari pengembang game. Ringkasnya, faktor-faktor model bisnis yang saling bertaut menjelaskan kesuksesan komersial yang dicapai Wii. 1. Diferensiasi produk berbiaya rendah, kontrol gerakan. 2. Berfokus pada pasar baru dan belum dimanfaatkan, yang kurang peduli teknologi (pemain iseng). Dan 3. Pola platform bersisi ganda yang menghasilkan pendapatan dari dua sisi Wii. Ketiga, faktor ini mewakili pendobrakan tradisi sektor game sebelumnya. Halaman 84, bab platform bersisi banyak (multiset) tema pola. Evaluasi Apple menjadi operator platform. Evolusi lini produk Apple dari iPod ke iPhone menyoroti transisi perusahaan menjadi pola model bisnis platform yang kuat. Mulanya, iPod berdiri sendiri. Sebaliknya, iPhone berubah menjadi platform bersisi banyak dan Apple mengendalikan aplikasi pihak ketiga melalui Apple Store miliknya. Halaman 85,
Bab platform presisi banyak, tema pola. Apple memperkenalkan iPod pada tahun 2001 sebagai produk yang berdiri sendiri. Pengguna dapat menyalin CD mereka dan mengunduh musik dari internet ke alat tersebut. iPod mewakili platform teknologi untuk menyimpan musik dari berbagai sumber. Meskipun demikian, pada titik ini Apple tidak menggali aspek platform iPod dalam model bisnisnya. Pada tahun 2003, Apple memperkenalkan iTunes Music Store yang sangat terintegrasi dengan iPod. Toko ini memungkinkan pengguna untuk membeli dan mengunduh musik digital dengan cara yang sangat mudah dan merupakan usaha pertama Apple dalam menggali dampak platform. Pada dasarnya, iTunes mengoneksikan secara langsung pemegang hak cipta musik dengan pembelinya. Strategi ini melontarkan Apple ke posisinya sekarang, peritel musik online terbesar dunia. Pada tahun 2008, Apple menggabungkan strategi platformnya dengan meluncurkan Apple Store untuk iPhone-nya yang sangat populer. App Store memungkinkan penggunanya berselancar, membeli, dan mengunduh aplikasi secara langsung dari iTunes Store dan memasangnya dalam iPhone mereka. Pengembang aplikasi harus menyalurkan penjualan semua aplikasinya melalui App Store, dan Apple menarik royalti sebesar 30% untuk setiap aplikasi yang terjual. Halaman 86, bab platform presisi banyak dalam kurung multiset, tema pola. Pola platform presisi banyak. Halaman 87, bab platform presisi banyak, tema pola. Proposisi nilai biasanya menciptakan nilai pada 3 area utama. Pertama, menarik kelompok pengguna dalam kurung, misalnya segmen pelanggan. Kedua, mencocokkan antar segmen pelanggan. Ketiga, menurunkan biaya dengan menyalurkan transaksi melalui platform. 2. Sumber daya utama yang diperlukan untuk pola model bisnis ini adalah platform. 3. Aktivitas kunci biasanya adalah manajemen platform, penyediaan layanan, dan promosi platform. 3. Biaya utama yang timbul dalam pola ini terkait dengan mempertahankan dan mengembangkan platform. 4. Masing-masing segmen pelanggan menghasilkan arus pendapatan yang berbeda. Satu atau lebih segmen dapat menikmati penawaran gratis atau harga murah yang merupakan hasil subsidi pendapatan dari segmen pelanggan lainnya. Memilih segmen mana yang disubsidi dapat menjadi keputusan penetapan harga yang krusial yang menentukan kesuksesan model bisnis platform presisi banyak. Kelima, model bisnis dengan pola platform presisi banyak memiliki struktur yang berbeda. Pola ini memiliki 2 atau lebih segmen pelanggan yang masing-masing memiliki proposisi nilai sendiri dan terkait dengan arus pendapatan. Selain itu, satu segmen pelanggan tidak mungkin berdiri sendiri tanpa segmen pelanggan lain.